Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Tito. Saya dari Prodi Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akar ilmu biologi dalam ilmu psikologi. Nah, akar ilmu biologi dalam psikologi itu terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama, nervous system. Yang kedua, otak. Yang ketiga, sistem endokrin. Yang keempat, conclusion. Di sini saya akan membahas 2 saja ya, mengenai nervous system dan juga otak. Yang pertama, nervous system. Apa sih nervous system itu? Nervous system itu berfungsi untuk menerima, memproses, menginterpretasikan dan menyimpan informasi sensoris seperti informasi tentang rasa, suara, bau, warna, tekanan kulit, kondisi organ internal, dan lain-lain. Sistem saraf ini terbagi menjadi 2 bagian, teman-teman. Yang pertama otak, yang kedua saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang bermula dari dasar otak, kemudian menjulur di sepanjang bagian tengah punggung dan dilindungi oleh tulang punggung. Fungsinya sebagai jembatan yang menghubungkan otak dengan bagian-bagian lain dari tubuh yang terletak di bawah leher. Saraf tulang belakang sendiri dapat menghasilkan beberapa perilaku tanpa bantuan apapun dari otak, atau bisa dikatakan dengan refleks saraf tulang belakang. Nah, contohnya itu adalah seandainya seseorang tuh sedang setrika, secara tiba-tiba menyentuh setrika yang panas, dengan segera orang tersebut akan menarik tangan dari setrika tersebut, bahkan sebelum otaknya memproses peristiwa yang terjadi itu. Di sini juga ada nih teman-teman yang namanya sistem saraf perifer atau peripheral nervous system. Apa sih fungsi dari sistem saraf ini? Sistem saraf ini berfungsi menangani pesan informasi yang masuk dan keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf perifer meliputi semua bagian dari sistem saraf yang terletak di luar otak dan saraf tulang belakang, sampai saraf-saraf ujung jari tangan dan jari kaki. Sistem saraf perifer ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sistem saraf somatik dan yang kedua sistem saraf otonomik. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar memengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Fungsi saraf ini menyampaikan informasi sensorik dari kulit, organ indera, atau otot ke sistem saraf pusat. Selain itu, saraf somatik juga membawa respon keluar dari otak untuk menghasilkan respon berupa gerakan. Untuk sistem saraf otonomik itu memiliki fungsi untuk mengatur fungsi pembuluh darah, kelenjar, dan organ internal lain seperti kandung kemih, perut, dan juga jantung. Contohnya, ketika kita melihat orang yang kita sukai mengakibatkan jantung berdebar, tangannya dingin, pipinya merah, ini merupakan kerja sistem saraf otonomik. Yang kedua adalah otak. Kebanyakan teori modern mengenai otak mengasumsikan bahwa setiap bagian otak memiliki tugas yang berbeda meskipun saling tumpang tindih. Konsep ini dikenal sebagai lokalisasi fungsi atau localization of function, berpendapat bahwa sifat-sifat kepribadian tercermin dalam perkembangan area spesifik dari otak. Bagian-bagian otak itu ada 7, teman-teman. Yang pertama, batang otak atau brainstem merupakan bagian dari otak yang terletak di atas tulang belakang yang terdiri dari medula dan pons. Pons terlibat dalam kegiatan tidur, terjaga, dan bermimpi. Medula sendiri bertanggung jawab untuk fungsi tubuh yang tidak dikehendaki, seperti sadar, seperti bernafas, dan detak jantung. Yang kedua, cerebellum. Cerebellum merupakan otak kecil yang berkontribusi dalam menjaga keseimbangan dan mengatur otot agar dapat bergerak dengan lancar dan tepat.
Cerebellum juga terlibat dalam proses mengingat sejumlah keterampilan sederhana dan refleks-refleks yang dipelajari. Yang ketiga adalah talamus. Talamus merupakan struktur otak yang berfungsi mengantarkan pesan-pesan sensoris ke korteks cerebral. Yang keempat, hipotalamus. Hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Hipotalamus berkaitan dengan dorongan-dorongan kelangsungan hidup individu maupun spesies, misalnya lapar, haus, seks, emosi, dan reproduksi. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin kecil yang terletak di dasar otak. Fungsinya adalah melepaskan banyak hormon dan mengatur kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Yang kelima yaitu amigdala. Amigdala merupakan struktur otak yang bertanggung jawab atas pengevaluasian informasi sensorik, menentukan secara tepat arti pentingnya sesuatu secara emosional, dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan awal untuk mendekati atau menjauhi sesuatu. Yang keenam, hipokampus merupakan struktur otak yang terlibat dalam penyimpanan informasi baru di dalam ingatan. Nah, yang terakhir, cerebrum. Cerebrum merupakan struktur otak terbesar, terdiri dari bagian atas otak terbagi menjadi dua hemisfer, berperan pada sebagian besar proses-proses sensorik, motorik, dan kognitif. Hemisfer terdiri dari 4 lobus. Yang pertama, lobus occipital, berisi area-area yang menerima informasi visual. Nah, yang kedua, lobus parietal, berisi area-area yang menerima informasi mengenai tekanan, sakit, sentuhan, dan juga suhu. Yang ketiga, lobus temporal, berisi area-area yang menerima informasi-informasi yang terlibat dalam pendengaran, ingatan, persepsi, emosi, dan pemahaman bahasa. Yang keempat, lobus frontal, berisi area-area yang terlibat dalam ingatan jangka pendek. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua dan tentunya juga bagi saya pribadi. Terima kasih telah menyimak video ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.